Hai, selamat malam buat kita semua. Shalom. Saya ingin percaya kita semua dalam lindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Pada kesempatan pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti tentang kehendak Tuhan. Pada kesempatan pada malam hari ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul tentang waktu. Banyak orang menyatakan bahwa waktu adalah, atau di dalam bahasa Inggrisnya, time is money. Hal ini bisa sangat dimengerti, sebab setiap jangka waktu yang dimiliki oleh seseorang bisa digunakan untuk menghasilkan uang. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak tertarik mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena tidak memberikan jaminan memperoleh uang dan harta. Tidak heran banyak orang yang menjadi gila kerja. Gila kerja yaitu orang-orang yang secara memaksa atau terus-menerus bekerja keras dalam waktu yang lama sehingga ia lupa akan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang kecanduan kerja. Mereka bekerja bukan sebagai hakikat, tetapi karena kecemasan dan keserakaan. Di pihak lain, mengenai waktu, ada orang-orang berkata waktu adalah anugerah. Ya, waktu adalah anugerah yang telah diberikan kepada saya dan saudara. Benarkah bahwa waktu adalah anugerah? Bisa benar sebagian, sebab waktu adalah anugerah bagi orang tertentu, dan waktu menjadi kutuk bagi orang-orang tertentu yang lain pula. Nah, waktu bisa menjadi kutuk bagi kita, dan waktu juga bisa menjadi anugerah bagi kita. Waktu menjadi anugerah bagi orang yang mengisi waktu hidupnya secara bijaksana. Kalau di dalam bahasa Yunaninya adalah sophia. Makanya di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 mengingatkan kita tentang melihat bagaimana kita cara hidup dengan sesama. Sebaliknya, waktu menjadi kutuk bagi orang-orang yang mengisi hari-hari hidupnya dengan tidak bijaksana. Nanti ada bijaksana dan tidak bijaksana. Perhatikan beberapa ungkapan dalam ayat ini. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana saya dan saudara hidup. Jadilah bijaksana, jangan seperti orang bebal atau tidak bijaksana dalam kehidupan. Perlu memeriksa hidup, apakah hidup kita sudah benar-benar atau sudah bijaksana.
Yang bijaksana adalah yang mendengarkan firman dan melakukannya. Itu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-24 sampai ayat ke-27. Kalau saudara-saudara membacakannya. Di dalam waktu ini terdapat kesempatan. Nah, seperti lagu rohani, hidup ini adalah kesempatan. Nah, bahwa kita hidup adalah kesempatan, bahwa kita hidup adalah anugerah. Mari kita pergunakan hidup kita untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Nya, yaitu Sang Pemilik hidup kita ini. Nah, di dalam waktu ini terdapat kesempatan. Kesempatan ini bisa diibaratkan sebagai kendaraan yang membawa saya dan saudara kepada kebenaran Allah atau tidak. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 tertulis, pergunakanlah waktu yang ada. Kita harus mempergunakan waktu yang ada. Di sini waktu ibarat kendaraan yang harus kita manfaatkan. Dimanfaatkan di sini lebih tepat diartikan dengan digunakan. Berarti kita mempergunakan dengan bijaksana, diarahkan ke tujuan yang benar. Nah, kita harus mengarahkan sisa-sisa kehidupan kita di waktu itu dengan benar, dengan bijaksana, sebab waktu terus berjalan. Kita tidak bisa mengulur-ulur waktu. Waktu itu tetap terus berjalan. Maka kita melewati hari-hari, setiap hari kita melewati hari yang lain. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita di hari besok dan di hari yang akan datang. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Nah, memang kita tidak bisa menghentikan waktu. Tidak ada satupun manusia yang bisa dapat menghentikan waktu. Waktu itu terus berjalan. Kalau Alkitab menyatakan bahwa hari-hari adalah jahat, Tuhan mengingatkan bahwa dunia ini adalah jahat, atau dunia yang jahat mencenderungkan manusia menabur apa yang jahat karena pengaruhnya, agar manusia jauh dari kasih dan berkat Tuhan. Kita tahu semakin hari dunia ini semakin jahat. Kita lihat peperangan di mana-mana antara Ukraina dengan Rusia, bahkan hari-hari ini juga di mana banyak demo di sana sini, itu merupakan hari-hari yang jahat. Menyadari hal ini, maka yang kita lakukan adalah bangun dari tidur. Kata tidur di sini adalah, kalau di dalam bahasa Yunaninya, kateodo, yang artinya jatuh tertidur. Bukan bermaksud untuk tidur, tetapi jatuh tertidur. Kata mati di sini bukan berarti mati tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali, tetapi masih berkemampuan untuk bangkit kalau saya dan saudara mau. Tetapi kalau saya dan saudara tidak mau bangkit, Tuhan pun tidak membangkitkan saya dan saudara. Iblis
memang membuat banyak orang Kristen dan juga bukan orang non Kristen jatuh tertidur sehingga menabur dalam daging, bukan menabur di dalam roh. Hal ini dikehendaki oleh iblis agar manusia menuai kebinasaan. Galatia 6 ayat 8. Kalau Alkitab berbicara mengenai hukum tabur tuai, sesungguhnya tekanannya bukanlah pada berkat jasmani, tetapi bagaimana mempersiapkan diri untuk menuai kemuliaan bersama-sama Kristus suatu hari nanti di dalam kerajaannya. Barang siapa tekun mendukung pekerjaan Tuhan, akan dibuat Tuhan semakin efektif baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Di sini bukan bermaksud berdagang dengan Tuhan. Kalau memberi banyak akan diberi banyak, tetapi dengan rela mendukung pekerjaan Tuhan dengan melimpah, maka Tuhan makin mempercayai untuk pekerjaan yang lebih besar. Kalau kita sudah melakukan hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih besar bagi kita, sebuah pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawab kita. Setiap orang pasti terseret oleh waktu. Karenanya, sementara kita terseret oleh waktu, hidup di dalam waktu harus kita arahkan ke tujuan yang benar. Dalam 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan memukul. Waktu ini sangat singkat, artinya kendaraan yang membawa kita kepada kebenaran itu terbatas waktu penggunaannya. Menyadari hal ini, kita akan memiliki hati yang bijaksana seperti yang sudah saya katakan tadi. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya adalah sophia. Oleh sebab itu, waktu yang sisa ini hendaknya tidak kita gunakan untuk hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara, tetapi sebaliknya kita gunakan secara bijaksana. Oleh sebab itu, seseorang harus mengerti kebenaran dan mengakuinya serta berkomitmen dengan teguh. Nah, supaya waktu yang ada digunakan untuk membawa diri kita kepada kebenaran Tuhan. Kenyataan yang kita lihat adalah waktu yang ada atau waktu yang kita gunakan untuk membawa manusia kepada berbagai hal-hal yang tidak membawa kita kepada kebenaran Allah. Banyak waktu yang digunakan sekedar mengumpulkan harta. Ya, bisa kita lihat di sekeliling kita. Mencari cita-cita duniawi seperti pangkat, prestasi, gelar, dan lain sebagainya. Waktu digunakan untuk memuat atau memuaskan hasrat daging dan berbagai kesenangan, seolah-olah hidup ini adalah kesempatan sekali-kalinya manusia memiliki kesadaran. Ia lupa bahwa hidup ini sekarang baru permulaan dari sebuah kesadaran abadi. Di balik kehidupan saya dan saudara hari ini,
masih ada kehidupan panjang yang Allah sediakan, yaitu kehidupan keabadian. Inilah yang akan kita nantikan atau yang dinantikan oleh tokoh-tokoh imam. Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai ke-11 mengingatkan supaya gereja Tuhan harus mengiring jemaat kepada kehidupan yang penuh harapan. Harapan di sini menyangkut hidup kekal di langit baru dan bumi yang baru. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mempergunakan kehidupan kita ini dengan benar. Jangan kita terlalu sibuk mengikuti arus duniawi. Seakan-akan hidup ini kita pergunakan untuk kesenangan pribadi kita, mencari dolar. Bahkan kita lupa Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan pun lupa. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk saya juga, dan ini renungan tidak hanya kepada teman-teman tetapi untuk kita semua. Mari kita mempergunakan hidup kita ini dengan bijaksana, sebab waktu ini adalah singkat. Kita tidak tahu akan hari-hari apa yang akan terjadi atas kehidupan saya dan saudara di masa yang akan datang. Untuk itu sebelum waktunya kita dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kita sudah melakukan hal-hal yang baik. Kita sudah melakukan hal-hal yang membuat orang mendekat kepada Tuhan lewat penyampaian firman Tuhan. Demikianlah renungan pada hari ini. Saya rindu teman-teman meringankan tangannya untuk subscribe, like, dan komen video ini ya, supaya saya termotivasi juga dalam membuat konten berikutnya, dan teman-teman juga termotivasi dalam penyampaian yang berikutnya yang ingin saya bawakan. Mungkin ada teman-teman yang ingin kita doakan bersama-sama. Saya percaya apapun yang saudara pergumulkan, apapun yang saudara butuhkan, apapun yang saudara kerjakan pada hari ini, saya kena percaya Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan menjawab segala pergumulan saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan tahu isi hati saudara. Tetapi yang membuatnya itu lambat, bahwa saya dan saudara belum memintanya kepada Tuhan. Mintalah maka engkau akan diberi. Tuhan akan membuat hati seseorang untuk memberikan sesuatu atas kita. Tuhan akan mengetuk pintu hati seseorang. Dia lewat orang itu dia akan memberikan berkatnya atas kita. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lalai dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan saya dan saudara. Terima kasih. Shalom.